Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada dan kembali lagi bersama Adi Loka di sini. Hari ini aku bakal berbagi bagaimana cara membuat Twibbon yang cantik. Nah, teman-teman, ini adalah request dari seorang subscriber aku yang udah 2 minggu lalu ya, kurang lebih ya. Dan aku minta maaf karena baru sempat buatin hari ini. Dan aku juga minta maaf karena mungkin suara dari video ini akan agak berisik karena aku lagi di luar. Ya, lagi ada aktivitas di luar rumah dan aku sempatin untuk bikin video ini. Nah, teman-teman, kita akan membuat sebuah Twibbon. Bagi yang belum tahu Twibbon itu apa, kita lihat di sini ya. Aku udah googling ya. Twibbon adalah bingkai foto yang dibuat dengan sedemikian rupa yang ditujukan untuk dukungan, promosi, dan lainnya. Ya. Dan manfaat menggunakan Twibbon itu sendiri sangat berperan dalam hal promosi sebuah acara yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Nah, jadi kayak kampanye-kampanye gitu kayaknya ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita akan menggunakan Canva hari ini teman-teman. Kemudian background eraser dan juga kita menggunakan Twibbonize ya. Ada sebuah web application yang bernama Twibbonize yang akan kita gunakan. Kebetulan cara makainya juga gampang dan gratis. Jadi teman-teman ikuti aja tutorial ini. Bagi kalian yang belum tahu tentang Canva, mungkin ini baru pertama kali mengenal Canva, aku juga udah siapkan video tutorial lengkap mengenai Canva. Kalian bisa tonton aja dan klik link di atas. Dan juga yang pengen bisa ngedesain flyer dengan sangat cantik, kalian juga ada tutorialnya di channel aku. Silakan teman-teman klik aja di channel aku atau klik link di atas ya. Nah, langsung aja teman-teman kita akan buat Twibbon ya pada pagi hari ini ya. Kebetulan di sini masih pagi. Dan setelah aku lihat di aplikasinya ya, di Twibbonize-nya ini, kita diminta untuk menggunakan gambar ya. Di sini untuk bingkai campaign-nya itu 850 pixel ya. Jadi kita akan buat 850 kali 850. Oke. Kita akan langsung aja teman-teman create design di pojok kanan atas ya. Create design, kemudian kita bikin custom aja ya. Sebenarnya sih kita boleh pilih Instagram post juga nggak masalah sebenarnya, tapi lebih maksimalnya katanya 850 tadi ya. 850 kali 850. Oke. Kita langsung ketik aja seperti ini dan kita create design. Oke. Nah, teman-teman, karena aku menggunakan hotspot jadi mungkin agak lola sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Kita udah ready nih, kita akan bikin Twibbon-nya sekarang juga ya. Sebenarnya kalau kalian pengen bikin Twibbon untuk diri sendiri sih gampang ya. Kalian nggak perlu juga menggunakan background eraser, juga nggak perlu juga menggunakan Twibbonize gitu ya. Tapi kalau untuk sebuah campaign itu wajib banget kita menggunakan Twibbonize ya. Nah, teman-teman, di sini sebagai sebagai seorang pengguna Canva gitu ya, aku benar-benar menyarankan kalian kalau nggak mau repot desain ya kalian tinggal pilih aja template. Contohnya kayak ini ya. Di sini kan become your best self bla bla bla. Nah, ini kalian mau gunakan sebagai template membuat Twibbon juga oke banget ya. Di sini juga banyak pilihan di Canva, kalian tinggal lihat-lihat aja dan pilih salah satunya ya. Ini juga bisa kita gunakan untuk membuat Twibbon. Nah, intinya pada sebuah Twibbon adalah ada isi dari campaign yang pengen kalian suarakan dan juga ada foto nantinya ya. Foto seseorang yang menyuarakan campaign tersebut. Oke, langsung aja kita ke desain. Kalau kalian mau menggunakan ini boleh-boleh banget. Kita coba geser-geser ya. Sebenarnya kan kalau lebih enak itu biar fotonya kelihatan semua gitu ya. Kita akan hapus dulu yang nggak diperlukan. Nah, ini bisa lebih cepat teman-teman ya. Kalian bisa buat sebuah Twibbon yang cantik dengan lebih cepat kalau menggunakan template seperti ini ya. Misalnya di sini aku mau bikin Twibbon tentang apa ya? Oh ya, yang marak nih kan lagi tentang milenial ya. Jadi milenial itu saat ini sedang
dalam masa yang dinamis banget ya. Kalau aku perhatikan banyak milenial yang beralih profesi karena pandemi, kemudian juga banyak anak-anak kreatif muncul, juga banyak isu bisnis dan juga isu finansial yang muncul ya di kalangan milenial. Kalau dulu kita mah nggak terlalu peduli dengan bisnis dan juga finansial gitu ya. Jadi kebanyakan orang dulu kan memang fokusnya belajar-belajar aja gitu kan. Sekolah-sekolah aja gitu. Tapi hari ini aku lihat memang belum semua, tapi kebanyakan milenial itu sudah sangat dinamis pergerakannya ya. Mereka udah belajar tentang saham, mereka udah belajar tentang finansial, terus juga bisnis dan lain sebagainya. Nah, jadi inspirasi dari sana aku mau buat di sini Twibbonnya membahas tentang ini aja kali. Milenial punya warisan gitu kali ya. Sorry. Jadi kan kalau aku perhatikan dulu kan milenial tuh nggak peduli sama saham gitu kan. Tapi hari ini kan kita tuh belajar tentang saham, kita mulai mengenal tentang hal tersebut gitu ya. Nah, di sini aku coba bikin contoh aja ya, contoh campaign adalah milenial punya warisan gitu ya. Jadi kan hal baru juga gitu kan. Kalau dulu mungkin nggak merhatiin punya warisan, sekarang mungkin kita bisa perhatikan bahwa milenial bisa punya warisan. Nah, di sini become your best self, milenial punya warisan. Kita biarin aja begitu. Kemudian di sini kata-katanya ya yang harus teman-teman pikirkan gitu. Oke, kita buat dulu. Sabar ya. Kita tambahkan elemen di sini agar bisa lebih bagus. Ya, kita akan tambah gradients. Gradients itu boleh di scroll, dicari atau diketik di sini juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, kita akan pilih gradients yang cocok untuk Twibbon kita. Nah, aku sih suka banget menggunakan gradients ini kalau untuk digunakan sebagai background dari sebuah tulisan ya teman-teman ya. Karena ini cukup membantu untuk memperjelas tulisan yang mau kita buat. Nah, misal nih ya, aku mau bikin di sini ada tulisan apa gitu nanti, dan aku pengen tulisannya terlihat lebih jelas daripada sebelumnya, maka aku bisa tambahkan gradient seperti ini. Nah, gradient ini bisa diedit dengan klik 2 kali ya teman-teman, dan di sini kita bisa sesuaikan ukurannya ya. Tarik aja seperti ini, terus tarik juga di sini, misalnya ya, kan kelihatan ya tulisan di belakangnya ya, teksnya. Dan kita klik bebas di mana aja, dia akan berubah ukuran. Kemudian dari sisi warna juga kita bisa rubah, ya kita klik di sini, mau buat kuning misalnya ya dia akan jadi kuning. Kalau mau buat merah dia akan jadi merah ya, sesuai selera kita. Kebetulan di sini aku juga akan rubah warnanya sih, aku nggak suka warna yang ini, mungkin kita pakai warna yang lebih ala-ala milenial kali ya. Kalau merah gimana? Berani banget. Oke, kita akan ambil warna yang ini aja kali ya. Banyak juga sih kalau bisnis-bisnis yang melirik kaum milenial saat ini menggunakan warna ini dan warna orange ya. Oke, kita gunakan ini aja. Kemudian yang ini kuning ini kita rubah menjadi warna, mungkin kita cari orange aja ya. Kalau itu kurang kita cari di sini. Orange. Nah, kurang lebih begini. Aku yakin banget teman-teman pasti pernah lihat ya, kalau di luaran sana perusahaan kok banyak yang pakai warna biru ini dan juga orange ini ya. Aku juga kurang tahu pasti seperti apa, tapi aku rasa itu ada kaitannya dengan pangsa pasar mereka yang menyasar kaum milenial ya. Ini kita rubah menjadi warna lain. Oke, putih aja kali ya. Nanti kita bisa rubah lagi. Oke. Contoh teman-teman, kalau untuk bentuk desain kalian bisa lihat video aku yang kemarin ya, cara bikin flyer itu. Kalau untuk urusan desainnya kurang lebih seperti itu caranya ya. Tapi di sini aku akan buat simple aja agar kalian tahu step-stepnya aja ya, bukan tentang bagus atau enggak desainnya gitu ya. Makanya aku pakai template, nggak bikin sendiri. Oke, anggap aja milenial punya warisan dan di sini temukan cara mudah gitu misalnya. Temukan cara mudah, enter, untuk memiliki warisan. Oke, enter.
di masa muda itu misalnya ya. Jadi campaign kita contohnya seperti ini. Ini hanya contoh teman-teman sekali lagi. Dan kita akan rubah warna teksnya menjadi biar kelihatan jadi apa ya. Putih bagus, berarti ini yang kita rubah backgroundnya menjadi warna lain. Yap, mungkin begitu aja kali. Oke, kita perkecil dikit. Ada juga yang bikin Twibbon Nice itu dengan beberapa tambahan seperti ini. Ini aku tambahin ya. Sebentar. Dia pakai gradients juga boleh, atau terserah teman-teman sih enaknya pakai apa ya. Kalau aku di sini akan coba pakai gradients aja. Kita cek dulu mana gradients yang cocok. Kalau nggak gradients berarti kita cari elemen yang umum ya. Kita kembali kepada elemen, kita cari bentuk-bentuk yang bisa digunakan. Nah ini contohnya teman-teman ya. Kalau kita mau pakai isi tulisan, ini bisa ya. Contoh nih kita mau pakai yang mana enaknya ya. Yang ini aja kali. Yap. Kita bikin begini misalnya ya, 90 derajat. Kita kecilin dan bagusnya ini bisa diperpanjang. Jadi bisa buat teman-teman taruh tulisan. Biasanya kan kayak kita tuh bikin kayak apa ya, slogan-slogan kecil gitu ya. Contoh nih, aku copy dari sini. Milenial itu muda, kan? Muda. Aku besarin, misalnya kita buat size-nya berapa ya? 38 misalnya. 38. Yap. Muda. Terus ini contoh aja ya, sekali lagi. Muda beda. Apalagi ya? Beda. Berbahaya gitu ya. Muda, beda, dan berbahaya. Muda, beda, berbahaya. Jadi ini contoh aja teman-teman ya. Oke. Dan ini aku hapus saja. Yap. Jadi begini, kalau kalian mau lebih cantik lagi Twibbonnya, kalian bisa tambahkan efek elemen seperti biasa ya. Misalnya kalian tambahkan ini. Ini misalnya aja ya. Oke, ini hal sederhana tapi juga lumayan akan merubah tampilan ya daripada Twibbon yang kalian buat. Nah, ini terus kita rubah warnanya menjadi misalnya putih. Oke. Dan opacity-nya kita kurangin. Yap. Kalau kalian udah nonton tutorial aku yang lain pasti lihat sering banget aku main di opacity seperti ini. Dan juga kita pindahkan dia ke belakang dengan cara position ya, backward, atau gunakan control dan tambahkan dengan ini apa sih, kurung buka yang bentuknya siku ini ya. Kalau aku lebih suka pakai keyboard ya, kayak tadi kurung buka siku itu, jadi lebih enak tuh, lebih gampang aku bawa ke belakangnya. Nah, ke belakangnya sejauh mana itu terserah kalian ya. Kalau aku akan buat segini aja kali ya. Oke, segini aja. Nah, di sini di posisi foto ini adalah tempat nantinya kalian akan taruh foto. Kalau misalnya aku bilang tadi ya, untuk diri sendiri mah nggak usah, atau untuk hanya 5 orang aja gitu, misalnya hanya komunitas kita, berarti kita nggak perlu menggunakan aplikasi lain ya. Karena kalau kita hapus aja ini foto, ini udah ada frame-nya di sini. Jadi kalaupun ini nggak isi, cara menambahkan frame-nya teman-teman bisa cari di elemen ya. Kita close dulu. Di elemen, kemudian scroll down, di sini ada frames. Ya, kalian bisa tambahkan mau bentuknya kotak, ya dia muncul kotak, mau pindahkan ke belakang pakai Ctrl plus kurung buka siku tadi, ya kan? Tuh, ke belakang. Terus atau kalian mau bentuk yang lain-lain juga bisa di see all di sini. Cari aja yang kalian butuhkan. Ya. Misalnya biar ada nuansa begini, misalnya ada robekannya di tengah. Ya boleh aja, ya. Nah, kita akan lihat ya. Sekarang aku akan cari foto. Nah, teman-teman, ini aku tambahkan fotoku, coba ya. Ketika kalian geser foto ini ke
frame itu, maka dia akan masuk secara otomatis. Jadi di sini frame-nya untuk 2 foto ya. Kalau kita tambah foto lain misalnya, itu akan bisa untuk 2 foto. Misalnya begini. Yap. Oke. Itu hanya contoh aja. Nah, kita akan kembali kepada frame yang tadi kita gunakan ya. Contoh, aku pakai foto ini, maka aku geser aja dia ke sini. Dia udah nempel di situ. Udah jadi nih ya. Twibbon yang mau kita buat. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita lebih daripada 5 orang misalnya, itu tergantung kalian ya. Kalau mau 10 orang masih menggunakan cara begini gampang juga sih ya. Tinggal kalian copy ya kan. Ini ada 2 jadinya ya. Ini satu udah selesai. Terus yang kedua hapus fotonya, pilih foto lain. Misalnya ini masukkan ke sini jadi. Copy lagi dan seterusnya ya. Dan nanti download sekalian di sini. Ya kan? Download semuanya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian pengen mengajak banyak orang sampai ratusan gitu, nggak mungkin caranya manual begini. Nah, di sini barulah kita akan gunakan aplikasi lain. Oke. Kita anggap aja desainnya sudah selesai di sini, teman-teman. Ya, anggap aja udah begini dan sekarang kita akan ganti di bagian foto. Kita perbesar dikit biar lebih kelihatan foto orangnya. Ya, kayak gini misalnya atau ya kurang lebih begini. Nah, inilah yang akan kita ganti nanti dengan warna bebas aja dulu ya, biar gampang nanti teman-teman membersihkan backgroundnya. Nanti kita akan langsung aja masuk ke elemen, kemudian kita cari elemen yang shape, teman-teman. Ya, kalau mau bentuknya bulat berarti kita klik yang bulat. Kita rubah warnanya menjadi warna yang tidak kita gunakan di dalam Twibbon kita. Berarti di sini nggak ada warna hijau, maka kita rubah aja dia menjadi warna hijau seperti ini. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti agar gampang kita hapus. Nah, jadi kita langsung begini aja. Terus Ctrl plus apa tadi, siku itu ya. Dan foto ini bisa kita hapus. Ini juga frame-nya bisa kita hapus. Jadi kita sisakan seperti ini aja, teman-teman. Ya. Untuk membuat gambar yang seperti ini, kita bisa sisakan seperti ini aja. Oke. Setelah ini kita akan download. Setelah download barulah kita hilangkan backgroundnya yang hijau ini. Oke, langsung aja aku download di sini. Yang aku download adalah page 2-nya ya. Oke. Dan langsung download. Oke, ya. Kita kasih nama milenial punya warisan PNG. Oke, kita save. Nah, teman-teman, langkah berikutnya adalah menggunakan aplikasi apapun yang kalian punya, boleh-boleh aja, ya. Jadi kalian boleh pakai PicsArt, kalian boleh pakai aplikasi penghapus background lainnya yang kalian punya. Aku yakin kalian pasti banyak punya ya. Atau juga kalau kalian punya Photoshop juga boleh pakai Photoshop seperti ini karena kita nggak akan banyak langkah, hanya satu langkah aja dan semuanya selesai. Oke, kita langsung aja create new. Tadi ukurannya adalah 850 ya. Kita custom aja. Di sini kita buat 850. Sebentar. Yep, 850 dikali 850 pixel. Ya, di sini pixel. Resolution teman-teman kalau mau hanya pakai di handphone mah 72 juga cukup ya, 100 juga cukup. Terserah kalian ya, kalau mau HD yang gede banget ya 300 juga boleh ya. Aku pakai 72 aja dulu. Kita create. Ini kalau pakai Photoshop ya. Kalau misalnya pakai aplikasi lain sih nggak perlu sampai ke arah sini ya. Kita akan masukkan file tadi, teman-teman. Masukkan file tadi ke sini ya. Kita sesuaikan. Oke. Udah beres ya. Di sini retrace layer ya. Tergantung Photoshop kalian. Intinya adalah masukkan gambar ini ke aplikasi penghapus background. Dan di sini kebetulan karena Photoshop itu gampang banget pakainya, kita tinggal pakai yang ini ya. Kita tinggal klik aja di sini, teman-teman.
ya, tinggal klik di sini dan kita udah sampai ada garis putus-putus gini, kita pencet delete. Nah, dia akan menjadi lubang seperti ini. Habis itu ya kita kembali aja ke sini, kita Ctrl D. Udah selesai. Tinggal file save ya. Karena kebetulan aku pakai laptop nih ya. Kalau misalnya kita pakai handphone ya kita bisa pakai PicsArt yang gitu-gitu kan, banyak banget nih aplikasi penghapus layar kan. Di sini kita simpan dalam bentuk format filenya harus PNG teman-teman ya, PNG ya. Wajib ya. Terus aku simpan dulu. Oke. Simpan. Nah, ini kita udah selesai menggunakan Photoshop-nya, jadi lupakan Photoshop-nya ya, karena bukan harus Photoshop aja, aplikasi lain pun bisa gitu. Sekarang kita lari kepada browser. Ya, kita kembali kepada browser. Kalau pertama kali kalian masuk ke Twibonice, di sini akan ada login ya, bukan logout, dan nanti akan ada tombol daftar ya. Kalian daftar aja, kebetulan tadi aku udah daftar menggunakan Google. Jadi daftar, habis itu login menggunakan daftar menggunakan Google gitu doang. Aku klik langsung muncul seperti ini. Ya, langsung seperti ini muncul. Hai Adiloka Channel, langsung begitu aja ya, simple ya, nggak repot-repot. Terus buat campaign ya, kalian tinggal klik buat campaign dan di sini akan muncul seperti ini, masukkan informasi campaign ya. Di sini URL campaignnya misalnya Twibonice, aku buat Adiloka gitu misalnya. Nah, tersedia ya. Oke, karena udah tersedia, terus kita ke judul campaign. Di sini aku buat milenial punya warisan. Dan di sini ada deskripsinya sedikit ya, melihat dinamisnya tren bisnis dan isu finansial yang bergulir di kalangan milenial, maka menurut saya pada zaman sekarang sangat wajar atau mungkin justru sebaiknya milenial harus punya warisan. Ya, kita anggap aja begitu. Terus di sini tagnya ini bebas teman-teman, opsional ya. Aku bikin tag milenial punya warisan. Nah, siapkan bingkai. Disinilah kita akan upload bingkainya teman-teman. Ya, di sini kita klik dan kita akan diarahkan ke sini. Ini adalah yang bahan tadi kita buat dan ini adalah bingkai yang sudah jadi ya, yang sudah kita hilangkan background hijaunya itu. Kita open di sini. Nah, udah naik dong, ya kan? Habis itu, ini aku juga baru pertama kali ya teman-teman ya buat ini. Jadi kita mulai campaign. Ya. Campaign sudah sukses dibuat ya. Nah, sekarang kita bisa lihat. Nah, ini campaign aku teman-teman ya. Nah, misalnya nih kalian adalah pengunjung yang aku undang untuk mengikuti campaign ini, kalian hanya perlu lakukan langkah mudah ya, nggak harus login ya. Kalian tinggal pilih foto ya. Pilih foto dan di sini kebetulan ada foto aku akan gunakan foto ini, kita open. Nah, itu langsung muncul di sini teman-teman dan kalian bisa kalau gunakan mouse itu scroll pakai gulirnya itu ya, itu akan memperbesar dan memperkecil. Oke. Scrollnya harus di atas foto ya, kalau di sini dia naik turun. Oke. Kita geser. Nah, seenaknya tuh seberapa? Segini misalnya atau perlu dikecilin lagi, kita kecilin. Nah, misalnya segini, selesai ya. Selesai tinggal kita crop. Oke, udah selesai nih teman-teman. Kalian tinggal download ya. Hasil keren ya, download dan lanjut tahap berikutnya. Oke, kita tinggal download aja. Yups, udah muncul nih di sini ya, di download, kita open. Begini hasilnya. Ya, jadi sangat simpel banget. Sebarkan campaign melalui Facebook atau salin linknya juga boleh. Kayak gitu aja teman-teman. Intinya sudah selesai gambar campaign yang mau kita buat ya. Udah ke download di sini. Hasilnya begini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu video kita karena kita udah berhasil membuat Twibbon seperti ini ya. Dan kalian kalau mau request misalnya Kak bikinin dong desain yang bagus, gimana cara buatnya, kalian boleh di kolom komentar ya. Aku bakal bikinin berarti versi desainnya untuk Twibbon lagi ya. Karena yang tadi itu hanya versi step by stepnya kita membuat sebuah Twibbon yang bisa kita share ke orang-orang gitu ya. Dan aku review lagi sedikit teman-teman, membuat desainnya kita menggunakan Canva dan nanti kita di bagian foto kita tinggalkan dengan
warna yang tidak ada di desain Twibon kita, maka aku gunakan di sini bulatnya warna hijau ya. Kalau misalnya di sini ada hijau, di sini mungkin kita boleh pakai warna lain, misalnya hitam gitu ya. Terus setelah itu kita simpan, kita masuk ke Photoshop dan kita hanya hapus warna hijau ini aja ya. Sekali klik seperti tadi. Atau kalian bisa gunakan PicsArt atau aplikasi yang lainnya untuk background remover. Kemudian kalian masuk ke twibonize.com ya. Kemudian kalian daftar menggunakan Gmail kalian aja ya. Terus kalian cari di halaman campaign ya, account kalian. Jadi terus buat campaign ya, buat campaign nanti diarahkan seperti ini, kita upload fotonya tadi dan jadi ya. Setelah jadi URL-nya ini kalian bisa salin dan kalian bisa sebar kemanapun. Setiap orang membuka ini akan munculnya seperti ini ya. Dan mereka tinggal lakukan pilih foto dan upload saja ya. Kita coba lagi upload. Terus ini bisa diperkecil dengan scroll pada mouse atau mungkin kalau handphone bisa dicubit dikecilin. Ya, kita posisikan begini. Kalau udah sesuai posisinya, kita tinggal lakukan crop. Ya, kalau mau diputar-putar juga ini bisa teman-teman ya. Ada di sini. Kalau udah kita crop dan ini beres, sudah bisa kita download. Dan ini udah ke-download ya di pojok kiri bawah dan kita open, itu udah jadi. Ya. Simpel ya teman-teman. Oke, thank you for watching. Buat kalian yang belum subscribe, please subscribe, support aku di sini dan juga like video ini. Kalian boleh komentar untuk minta mungkin desain yang lain ya tentang Canva. Kalian boleh komentar di situ. Dan juga kalau mau kalian boleh sebarkan link video ini kepada teman-teman kalian agar lebih banyak lagi orang yang melihat video seperti ini. Dan kalau mau juga kalian boleh follow Instagram aku @ngakanadi. Dan sekali lagi thank you untuk udah yang subscribe dan juga thank you untuk yang udah request dan thank you untuk yang udah nonton hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.